Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada video ini, kita akan belajar materi bab 5 hidup dalam kesetiaan, pendidikan agama Kristen, dan budi pekerti, kelas 10 semester 1. Pengertian kesetiaan. Menurut KBBI, kesetiaan adalah keteguhan hati, ketaatan dalam persahabatan perhambaan, kepatuhan. Kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Contoh-contoh kesetiaan. Contoh-contoh kesetiaan yang akan kita pelajari pada video ini, yang pertama itu dari kisah Hachiko. Hachiko adalah seekor anjing kepunyaan Prof. Uno. Setiap pagi, Hachiko mengantarkan Prof. Uno pergi ke perguruan tinggi tempat ia mengajar. Hachiko pergi hingga ke stasiun kereta api. Pada sore hari, Hachiko akan menantikan Prof. Uno di tempat ia mengantarkannya. Pada suatu hari, Prof. Uno mendapat serangan jantung dan meninggal dunia. Ia langsung dibawa ke rumah sakit dan dari sana tidak pernah kembali lagi. Hachiko tidak mengetahuinya, sehingga ia tetap menunggu kepulangan majikannya. Kisah Hachiko ini menarik perhatian banyak orang, sehingga kemudian dibangun sebuah patung perunggu untuk menghormati kesetiaannya. Mungkin teman-teman ada yang sempat menonton filmnya yang beredar di bioskop-bioskop, berjudul Hachi Edok Tel, Yakub dan Rahel. Contoh yang kedua diambil dari Alkitab, yaitu kisah Yakub dan Rahel. Yakub yang melarikan diri karena ancaman Esau berjumpa dengan Laban pamannya di Haran. Di sana, Yakub tinggal dan bekerja. Sebagai upahnya, ia meminta agar Laban mengizinkan Rahel menikah dengannya. Laban setuju, dan Yakub pun bekerja 7 tahun lamanya untuk Laban. Setelah itu, Laban memberikan anaknya untuk dinikahi Yakub. Namun pada malam pengantinnya, Yakub menemukan bahwa perempuan yang diperistrinya adalah Lea, kakak Rahel. Yakub marah dan kecewa, namun Laban berjanji bahwa ia boleh menikah dengan Rahel asalkan ia mau bekerja untuk Laban 7 tahun lagi. Yakub memenuhi persyaratan itu, sehingga akhirnya ia bisa menikah dengan Rahel. Kedua contoh tadi menggambarkan betapa kesetiaan sangat penting dan bisa sangat menakjubkan. Ada kisah dari Horatio G. Spafford. Kisah tentang Horatio G. Spafford, seorang pengusaha Amerika Serikat yang tinggal di Chicago, kehilangan sebagian besar bisnisnya karena kebakaran besar yang melanda kota Chicago pada tahun 1871. 2 tahun kemudian, Spafford ingin memberikan liburan kepada keluarganya, istri dan keempat anak perempuannya dengan pergi ke Eropa. Istri dan keempat anaknya berangkat lebih dahulu dengan kapal Ville du Havre. Beberapa hari kemudian, Spafford menerima telegram singkat yang kini menjadi sangat terkenal dari istrinya, Saved Alone, yang artinya satu-satunya yang selamat. Kapal yang ditumpangi istrinya dan keempat anaknya mengalami kecelakaan, tabrakan dengan sebuah kapal lain. Kapal itu tenggelam, dan keempat anak perempuan Spafford tewas bersama banyak penumpang lainnya. Istrinya adalah satu-satunya yang selamat.
Sementara dalam perjalanan untuk menyusul istrinya, Spafford mendapatkan ilham untuk mengungkapkan perasaannya ketika kapalnya melalui tempat yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan yang menewaskan anak-anaknya itu. Itulah yang kemudian menjadi lagu Kendati Hidupku Tentram yang ada dalam NKB 195. Pengalaman Spafford menggambarkan bagaimana orang Kristen menghadapi penderitaannya dengan mengandalkan kasih Tuhan. Spafford memiliki kekuatan yang luar biasa ketika bisnisnya hancur dimakan api yang melanda sebagian besar kota Chicago, dan kemudian keempat anaknya mati tenggelam dalam kecelakaan kapal laut. Ia menghadapi semuanya dengan tabah, karena ia tahu bahwa Allah itu setia. Pengetahuan seperti yang dimiliki Spafford ini membuat kita seharusnya hidup dalam kesetiaan kepada Tuhan. Tuhan Allah itu setia dan kasih-Nya sempurna bagi kita. Hal itu dinyatakan dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kesetiaan yang keliru. Kesetiaan tidak selamanya baik atau indah. Ada kalanya kesetiaan bisa menjadi sesuatu yang buruk dan negatif, khususnya bila kita disuruh setia sebagai tanda solidaritas kita kepada teman, meskipun kita tahu bahwa teman itu salah. Berbagai kasus di kalangan remaja dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan adanya pemahaman tentang kesetiaan yang keliru ini. Curan dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Perkelahian dengan mengeroyok dianggap sebagai bentuk kesetiaan. Kemauan untuk mengikuti ajakan teman untuk melakukan perbuatan-perbuatan negatif seperti minum dan mabuk-mabukan, melakukan hubungan seks bebas, pergi ke tempat pelacuran, dan lain-lain. Sudah tentu bukanlah bentuk kesetiaan yang dituntut Allah dari kita. Dengan kata lain, peserta didik harus belajar mengamati dengan cermat apa arti kesetiaan yang sebenarnya. Kesetiaan menurut Alkitab. Kesetiaan adalah kata yang sangat penting dalam Alkitab. Kata setia atau kesetiaan muncul sebanyak 130 kali di dalam seluruh Alkitab. Di dalam Perjanjian Lama, kata kasih setia muncul sebanyak 167 kali dan kesetiaan 52 kali. Di dalam kitab Mazmur, kata kasih setia muncul masing-masing sebanyak 110 kali dan kesetiaan 28 kali. Dari sini, kita sudah bisa melihat betapa pentingnya kesetiaan di dalam pemahaman Alkitab. Kata setia atau kesetiaan sangat erat hubungannya dengan kasih. Dalam bahasa Ibrani, kata kasih diterjemahkan menjadi keset, yang di dalam Alkitab bahasa Indonesia biasanya diterjemahkan menjadi kasih setia. Mengapa demikian? Alasannya, kasih tidak bisa berdiri begitu saja tanpa kesetiaan. Artinya, tidak cukup kalau orang mengatakan, "Aku sayang kamu," tanpa menunjukkan kesetiaan kepada orang yang disayanginya itu. Dalam Alkitab, kasih Allah digambarkan sebagai kasih yang setia. Gambaran ini pula yang diberikan oleh Tuhan Yesus tentang sang ayah yang menantikan anak yang sangat dikasihinya dalam perumpamaan anak yang hilang. Dalam Lukas 15 ayat 20-24. Kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini dituliskan dalam ayat-ayat Mazmur 103 ayat 8-13 yang berbunyi, "Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar,
dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya dengan kita setimpal dengan kesalahan kita, tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kitab Ratapan 3 ayat 22 juga dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kesetiaan Tuhan sungguh luar biasa. Setiap pagi, dengan setia Ia membuat matahari terbit untuk menerangi seluruh muka bumi dan menurunkan hujan yang membasahi bumi. Semua ini memberikan kehidupan bagi setiap makhluk. Tuhan menyediakan berbagai sumber makanan bagi kita manusia, sehingga kita harus bersyukur kepadanya. Mazmur 85 ayat 9-10 berbunyi, Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihi-Nya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan. Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Umat Allah akan kembali mengalami masa-masa yang baik, apabila di dalam hidup mereka itu kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Tanpa respon dari umat Allah berupa kasih dan kesetiaan mereka terhadap kesetiaan yang Allah telah lebih dahulu perlihatkan, kesejahteraan tidak akan pulih kembali. Kesimpulan, kasih Allah yang digambarkan sebagai kasih yang penuh kesetiaan ini, kesetiaan adalah sebuah konsep yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Kesetiaan ditemukan dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, dengan keluarga, orang tua, dengan komunitas atau kelompok yang lain, dengan negara, dan juga dengan Tuhan. Kesetiaan dapat kita lihat dalam kesediaan seseorang membela atau menolong orang lain, mengasihinya, dan kesediaannya untuk tidak meninggalkan pihak lain. Sekian dari materi kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.